kedudukan orang yang menuntut ilmu. Di sana Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang berilmu. Tanpa ilmu pengetahuan, seseorang akan buta dengan apa yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itu, jangan letih kita untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala dalam setiap langkah yang dilakukan saat akan menghadiri majelis ilmu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah ucap, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur. Salat subuh semuanya. Ya, mudah-mudahan yang ada di majelis ilmu semuanya pagi ini semuanya menunaikan sholat subuh. Amin ya rabbal alamin. Ada hubungan tadi sholat subuh tak? Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 3 Pandeglang, Bapak Dedi Wara MPD. Yang saya hormati para wakil kepala sekolah bidang masing-masing dan yang terhormat juga kepala jurusan program. Tak lupa juga anak-anakku yang ibu cintai dan ibu banggakan. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita bisa melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasanya, yaitu tholabul ilmi. Tak lupa juga sholawat dan salam marilah kita limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada sahabat dan keluarga serta kita umatnya. Mudah-mudahan kita di yaumil akhir mendapatkan syafaatnya. Kita sharing saja, bukan menggurui ya, karena ibu juga sama saja. Kita sharing ya. Ibu tidak akan henti-hentinya ya, selalu mengingatkan tentang sholat. Tentang sholat. Apa sih sholat itu menurut kalian? Kewajiban. Selain kewajiban, sholat itu apa sih? Yang agama. Bagaimana kalau kita tidak bertiang? Runtuh, roboh. Sama seperti gedung ini. Kalau tidak ada pondasi, mungkin gedung ini juga kita tidak akan lama kita tempati. Pasti akan roboh. Sama seperti kita. Sama seperti kita, kalau kita tidak ada tiangnya, kalau tidak ada agamanya, tidak ada pondasinya, sama akan roboh, akan mudah. Ya. Jadi akan mudah terombang ambing. Yang lainnya, ya. Jadi kalau ibadah itu adalah ida binafsik masing-masing, karena setiap orang, setiap manusia itu punya tujuannya. Ya. Karena apa? Yang ibu lihat, jadi kita punya telinga. Jangan sampai kita punya telinga tapi tidak mendengar. Ya kan, telinga kita ada. Ya, seperti yang dibilang oleh Pak Hamdani kemarin, ketika udah azan berkumandang, kita malah pura-pura tidak mendengar. Ya, seharusnya ketika azan berkumandang, kita langsung ke mushola untuk melaksanakan sholat duhur berjamaah. Alasannya, Bu, tidak cukup. Pasti akan selalu ada alasan seperti itu. Tapi ya kalau memang kita niat, karena ibu sering juga di mushola, itu belum pernah penuh. Jarang penuhnya di waktu duhur. Apalagi asar. Ya.
Jadi cobalah, kalau umpamanya jangan sampai kita punya pendengaran tapi tidak mendengar yang baik-baik. Punya mata tapi tidak pernah melihat yang baik-baik. Punya hati tapi hati kita tidak pernah digunakan. Karena apa? Sholat itu kalau umpamanya ibadah kita, sedekah kita baik, amalan terhadap sesama manusia kita baik. Tetapi kalau sholat kita tinggalkan, itu tidak ada nilainya. Ya kalau angka itu, kalau sholat itu 1 nilainya. Kalau yang lain adalah pendukung. Ya walaupun tapi kalau umpamanya kita kalau kayak kita umpamanya mau belajar, mau naik kelas tapi tidak pernah sekolah. Ya, mau naik kelas tapi nggak ikut kegiatan yang ada di sekolah, nggak mengikuti prosesnya. Naik nggak? Tidak akan naik kalau kita tidak mengikuti prosesnya. Sama seperti kita, umpamanya kita kegiatan di luar rajin, ya kegiatan ekstrakurikuler rajin, ya. Tapi kita di kelas, proses pembelajaran di kelas, umpamanya ditinggalkan, kan tetap akan menjadi pertimbangan. Ya salah satunya seperti itu. Ya kalau umpamanya kita rajin bersedekah, rajin membantu orang lain, tapi kita sholat dilalaikan, sholat ditinggalkan. Dua pilihan, mau memilih yang mana itu tergantung kepada kita. Mau disolatkan, apa mau sholat terlebih dahulu. Sebelum kita disolatkan, ya kita harus punya bekal. Terlebih dahulu harus punya amalan. Ya. Jadi bukan Bu, saya kan masih muda, masih sekolah, usia tidak ada yang tahu. Ya kan, pagi sehat bugar. Ternyata siang ataupun sore Allah sudah memanggil, itu tidak ada yang tahu karena rahasia Allah. Jadi makanya berbuat baik itu jangan pernah ditunda-tunda. Bu nanti di rumah sholat asarnya, ya kalau kita diberikan kesempatan, ya kita kan mintanya selalu panjang umur berdoa. Tapi kan tidak ada yang tahu usia manusia itu sampai kapan. Ya, jadi kerjakanlah semampu ada kesempatan kalian. Ya bisa masih sehat, kita masih kuat, ya kalian masih semangat dalam menuntut ilmu, semangat juga dalam melaksanakan segala perintah Allah. Ya, jadi Ibu tidak akan tinting, ya karena apa? Sholat itu yang akan tanya pertama kalinya. Bukan tahta, bukan jabatan, bukan apa-apa yang ditanya oleh Allah, yaitu sholat yang nomor 1 yang ditanya. Ya, jadi makanya banyak dalam Al-Quran pun ya, jadi ayat-ayat tentang kerjakanlah sholat, ya karena sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya kalau kita umpamanya sholatnya masih belang betong, ya cobalah, ya dicoba untuk selalu maksudnya paksakan, Allahumma paksakan, ya. Jadi kan bangun pagi juga kan malas kan, kalau tidak dipaksakan. Sekolah juga malas kalau tidak dipaksakan, makanya harus dipaksakan. Dengan dipaksakan, lama-lama akan menjadi terbiasa. Ini mah udahnya malas, tapi ya udah tambah malas kalau tidak dipaksakan.